Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu kalor dan perubahannya. Setelah kemarin membahas suhu dan perubahannya, kita lanjut ke kalor dan perubahannya. Oke, kalor itu apa sih? Kalor itu suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Jadi ketika ada benda yang memiliki suhu tinggi bersentuhan dengan benda yang memiliki suhu rendah, maka ada perpindahan kalor atau ada perpindahan panas. Jadi kalor itu nama lainnya, nama simpelnya adalah panas. Nah, kalor itu satuannya joule ya, bahwa 1 joule itu 0,24 kalori dan 1 kalori itu 4,2 joule. Lanjut. Nah, dalam kalor itu ada beberapa yang harus kalian pahami ya. Yang pertama nih ada kalor jenis. Jadi kalor jenis ini banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilozat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis ini adalah berapa kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda ya, menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan persamaan ya. Persamaan di bawah ini ada Q sama dengan M kali C dikalikan dengan delta T ya. Q itu apa? Q itu banyaknya kalor yang diterima atau yang dilepas oleh benda. Nah, M itu massa benda, satuannya kilogram dan gram. Kemudian C itu kalor jenis benda. Nah, kalor jenis benda itu biasanya setiap benda sudah diketahui berapa kalor jenis bendanya, tergantung dari jenis benda tersebut. Nah, kemudian delta T itu adalah perubahan suhunya. Jadi misalkan ada perubahan suhu dari 10 ke 20, maka perubahan suhunya apa? Tinggal 20 dikurangi 10, perubahan suhunya di soal ini. Nah, di soal ini diketahui apa aja nih? Bermassa 100 gram ya. Jadi masanya 100 gram, berarti diketahui M 100 gram. 100 gram itu sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian lagi di sini diketahui kalau air itu massa jenisnya adalah 4200 ya. Jadi ditulis C-nya adalah 4200. Nah, terus kalau sudah yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah berapa kalor yang diperlukan ya. Kan di soal juga disebutkan nih jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya. Jadi yang ditanya adalah Q. Nah, penyelesaiannya maka Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah, M-nya berapa tadi? M-nya 0,1, tulis 0,1. Kemudian C-nya berapa? C-nya diketahui 4200. Nah, kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya 80. 80-nya dari mana, Bu? Nah, air itu ketika mendidih itu memiliki suhu 100 derajat Celcius. Di soal kan ada tuh hingga menaikkan suhunya hingga mendidih. Nah, kalau mendidih berarti apa? Berarti suhunya hingga 100 derajat Celcius. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, untuk mencari delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, di soal ini suhu akhirnya berarti mendidih itu berarti 100 derajat Celcius. Nah, berarti apa? Berarti di sini untuk mencari delta T-nya maka sama dengan berapa? Sama dengan 100 dikurangi 20, hasilnya 80 ya. Di sini ini jadi delta T-nya 80. Kalau sudah tinggal dikalikan 3. Berapa hasilnya? 0,1 dikali 4200 dikali 80. Hasilnya 33.600 atau bisa, nah ini kan 33.600 joule. Kalau dijadikan joule
kalau dijadikan kilojoule maka di sini hasilnya adalah 33,6 kilojoule tuh ya. Nah, lagi nih dari persamaan rumus ini ya, kan kadang kalau soal itu tidak hanya menanyakan berapa kalori yang diperlukan, tapi juga pasti ada soal yang menanyakan berapa massa benda tersebut, kemudian kalori jenis benda tersebut, atau ini perubahan suhunya ya. Nah, kalau yang ditanyakan Q kan berarti kan rumusnya sudah ada itu ya. M kali C kali delta T. Tapi bagaimana cara menghitung jika pada soal itu yang ditanyakan itu adalah M atau massa bendanya? Maka ketika di soal yang ditanyakan adalah massa bendanya, kita masih tetap bisa nih menggunakan rumus ini dengan cara kita mengotak-atik rumus ini ya. Nih contohnya, kalau kita mencari massa benda maka kita bisa otak-atik dengan cara kita carinya M kan ya, kan dari M maka M sama dengan, nah ini ya Q-nya kita taruh atas nih, Q dibagi massa jenis benda dikalikan delta T ya. Nah, itu kalau mencari M. Nah, ketika mencari massa jenis atau mencari C juga sama ya, berarti tinggal C-nya aja nih kita taruh depan, C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Nah, kalau mencari delta T sama, berarti tinggal depannya sini delta T sama dengan Q M kali C gitu ya. Nah, kalau sudah kita lanjut. Nah, lanjut ke kapasitas kalornya. Nah, untuk menghitung kapasitas kalor, nah jadi kalau tadi kalau kalor jenis berarti kan kalor jenis yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat benda. Nah, sama ya kalau kapasitas kalor juga kalor yang diperlukan zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius ya. Sama. Nah, di sini persamaannya atau rumusnya sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau di sini itu jadi kapasitas kalor itu H, kemudian Q-nya sama kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan, kemudian delta T kenaikan suhu sama ya. Nah, di sini ada contoh soal, silahkan disimak. Benda dengan kapasitas panas 4000 Joule mula-mula mempunyai suhu 10 derajat Celcius. Jika dipanaskan dengan kalor 20 kJ, maka berapa suhu akhir benda tersebut? Nah, berarti dari soal ini diketahui nih, Q-nya 20.000 Joule. Kemudian H-nya berapa? H-nya atau kapasitas kalornya berapa? 4000 Joule. Sudah diketahui ya di soal. Nah, coba untuk Q-nya kok 20.000 Joule Bu, sedangkan di soal diketahui 20 kJ. Nah, kalau 20 kJ, jadi kilo itu diubah menjadi Joule, maka apa? Maka dia dikalikan 10 sampai dengan dia turunnya itu berapa kali di tangga meter. Ya. Nah, kemudian di sini suhunya itu kan di sini kan ditanyakan suhu akhir, berarti kalau sudah ada suhu berarti kalau di soal sudah ada suhu berarti kita apa? Kita tulisnya adalah suhu awal atau T0. Nah, T0-nya adalah 10 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah suhu akhir atau T1-nya. Nah, penyelesaiannya pakai rumus ini ya, H sama dengan Q per T ya. Nah, itu kalau misalkan yang ditanyakan adalah kapasitas panas atau kapasitas kalor, sedangkan kalau di soal ini yang ditanyakan adalah apa? Adalah kalornya, berapa kalori yang dibutuhkan. Maka kita masih tetap bisa pakai rumus ini dengan cara apa? Dengan cara tadi ya, mengubah rumus ini. Nah, kalau kita cari Q berarti kita harus apa nih? Q sama dengan berarti apa? H dikali delta T itu ya. Nah, kalau sudah tinggal ditulis nih
tinggal ditulis Q-nya berapa. Nah, Q-nya 20.000. Nah, H-nya berapa? Ditulis 4.000. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan delta T. Nah, delta T-nya adalah yang kita cari. Nah, jadi untuk mencarinya tinggal nih delta T. Delta T 20.000 dibagi 4.000 ketemunya 5. Nah, delta T-nya berarti T1 dikurangi T0. Nah, kalau kita cari T1 berarti apa? Tinggal delta T sama ditambah T0. Tinggal 5 ditambah 10 berarti berapa? 15 gitu ya. Lanjut. Kita lanjut ke kalor laten atau kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud ya. Jadi merubah wujud ini bukan berubah menjadi Superman atau apa ya. Maksudnya di sini adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi padat gitu ya. Nah, untuk menentukan berapa kalori yang diperlukan dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan rumus L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L ya. Untuk L-nya itu apa? Bisa dibaca ya. L-nya itu kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap dan kalor embun. Nah, apa itu lebur, apa itu kalor, apa itu beku nanti dijelaskan di slide berikutnya. Ya, nah nih di sini ada contoh soal berapa kalori yang diperlukan 2 kg es untuk melebur menjadi air pada titik leburnya. Nah, maka kita pakai rumus Q sama dengan M kali L karena yang ditanyakan adalah kalornya. Maka kita tinggal tulis nih M-nya berapa? M-nya 2 kg. Nah, kemudian kalor latennya berapa? Untuk kalor laten setiap jenis benda itu biasanya sudah diketahui ya, ada tabelnya tersendiri. Di soal juga kadang-kadang sudah diketahui. Nah, untuk kalor laten dari es itu adalah 336.000 ya. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan berarti hasilnya adalah 672.000 Joule ya. Lanjut. Lanjut di sini ada azas black. Apa sih itu azas black? Jadi azas black itu adalah apa? Jadi ada seorang bernama Joseph Black melakukan percobaan ya. Nah, dari percobaan tersebut dia menghasilkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa besar kalor yang dilepaskan oleh suatu zat bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Jadi ketika ada dua benda bersentuhan antara benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, itu akan ada perpindahan panas ya. Jadi dari benda yang memiliki panas tinggi akan berpindah panasnya ke benda yang memiliki panas rendah. Nah, sedangkan benda yang memiliki panas rendah akan menerima panas dari benda yang memiliki panas tinggi gitu. Ya, jadi di sini maka dari pernyataan itu dihasilkan ada persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Kenapa Q lepas sama dengan Q terima? Karena kalor yang dilepas dari benda yang memiliki panas tinggi sama dengan kalor yang diterima dengan benda yang memiliki panas rendah gitu ya, sehingga menghasilkan suhu akhir. Suhu akhirnya itu berarti suhu dari kedua benda tersebut ya. Nah, kedua benda itu memiliki suhu yang sama tuh ya. Oke, lanjut. Ini persamaannya ya, tadi ada Q terima sama dengan Q lepas. Ini rumusnya M1 massa benda yang menerima kalor, berarti benda yang memiliki suhu rendah. Nah, M2 itu benda yang melepas kalor, berarti benda yang memiliki panas tinggi itu ya. Lanjut. Oke. Nah, ini untuk perubahan bentuknya ya. Jadi perubahan bentuknya tadi bukan menjadi Superman atau apa, tapi di sini adalah perubahan dari benda padat menjadi cair, dari cair menjadi padat. Nah, oke, nih skema perubahan wujud benda. Nah, di sini ada ya, ada menyublim, menghablur gitu kan. Nah, yang pertama nih, dari benda padat jika berubah menjadi benda gas maka apa? Maka dia disebut dengan proses menyublim. Kenapa dia proses menyublim? Karena dari benda padat ke gas itu memerlukan
panas ya. Jadi benda padat ketika terkena panas dia akan menyublim atau dia menguap secara sendirinya. Contohnya itu adalah kapur barus yang berubah menjadi gas. Yang kan kalau misalkan kalian pernah lihat itu atau pernah mencium ya, yang di lemari ada kapur barus, kemudian ketika lemarinya dibuka itu akan bau sekali kapur barus. Nah itu contoh perubahan dari benda padat menuju gas gitu ya. Kemudian yang kedua itu dari benda gas menjadi padat. Nah kalau dari benda gas menjadi padat maka disebut dengan menghablur atau dia melepaskan kalor gitu ya. Jadi melepaskan kalor atau melepaskan panas. Nah kemudian yang selanjutnya dari padat menjadi cair, pasti sudah tidak asing lagi ya, karena kalian kan sering berdampingan dengan perubahan padat menjadi cair. Nah contohnya kan berarti dari es batu mencair menjadi air biasa ya. Nah kalau dari padat menjadi cair itu disebut dengan melebur karena dia membutuhkan kalor atau membutuhkan panas ya. Es batu ketika dia mencair menjadi air biasa maka dia harus memerlukan suhu atau memerlukan panas ya kan. Nah kalau dingin berarti apa? Berarti dari cair ke padat atau melepaskan kalor. Dari cair menjadi padat ya, contohnya tadi ya, air menjadi es batu gitu ya. Nah selanjutnya cair menjadi gas. Oke, kalau cair menjadi gas berarti apa? Contohnya air yang dimasak ya, ketika mendidih. Ketika air mendidih ya, pasti di atasnya itu ada uap-uapnya. Nah itu disebut dengan menguap. Kemudian ketika gas menjadi cair berarti apa? Ketika gas menjadi cair berarti kalau misalkan ketika kalian keluar pagi hari, nah terus di depan rumah itu ada tanaman. Nah di atas tanaman atau di atas pohonnya itu ada embun-embun pagi ya. Nah itu disebut dengan mengembun ya. Lanjut ya, ada grafik perubahan wujud tadi ya. Ada gas menjadi cair menjadi gas. Nah di sini ada grafik perubahan wujud. Di sini ada contohnya itu ada perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Nah nih di sini ada nih grafiknya. Jadi yang ke atas itu ada suhunya, kemudian yang ke bawah ada waktunya ya. Yang ke kanan itu waktunya. Nah ketika suhu minus 10 pasti dia posisinya sangat dingin ya. Dari minus 10 ini dia posisinya dingin, pasti dia bentuknya es ya, bentuknya padat gitu ya. Nah terus dia ketika suhunya naik ke 0, ketika suhu 0 itu berarti kan dia masih suhu rendah, jadi dia bentuknya masih es, masih padat ya. Kemudian es itu ketika dibiarkan di suhu 0 terus menerus. Nah 0 itu kan suhunya lebih tinggi dari minus 10, berarti posisinya lebih hangat ya. Nah karena lebih hangat, ketika es dibiarkan di posisi 0 itu dia lama-lama akan menjadi air gitu ya, akan lama-lama akan menjadi air. Dan kemudian apa? Kemudian melebur ya. Jadi melebur, jadi di suhu 0 ini es itu lama-lama melebur atau menjadi air. Nah kemudian air itu ketika dinaikkan suhunya, ketika suhunya naik jadi 100 derajat Celcius, maka dia akan menjadi air dan airnya itu akan berubah mendidih. Nah pendidihan inilah kemudian yang akan merubah menjadi gas gitu ya. Lanjut. Nah di sini ada contoh soalnya ya. Jika kalor jenis air, di sini bisa dibaca kalor jenis esnya 0,5, kalor leburnya 80 kcal, kemudian kalori yang diperlukan berapa untuk menaikkan suhunya, untuk menaikkan suhu 5 kg menjadi suhunya 0 berapa? Minus 20 ya. Nah di sini diketahui ya massa jenis airnya, terus kemudian massa jenis esnya ya di situ. Nah
ya. Jadi yang dicari adalah Q total. Kalau Q total berarti kita tinggal mentotalkan saja nih. Di grafik ada Q1, Q2 dan Q3, tinggal dihitung ya. Nah, bisa disimak sendiri. Kalau sudah lanjut. Nah, di sini lanjutnya adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu apa? Berarti perpindahan panas. Di sini berarti membahas cara perpindahan panas, bagaimana panas benda tersebut bisa berpindah ke benda lain. Ya, jadi perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama ada konduksi. Konduksi itu apa? Konduksi itu perpindahan kalor melalui zat tanpa diikuti pergerakan partikel dan biasanya terjadi pada benda padat terutama logam. Ya, kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut dan umumnya terjadi pada zat cair atau fluida. Nah, kemudian radiasi. Radiasi itu panas yang berpindah tanpa adanya perantara itu ya. Oke, next nih ya, terjadi karena partikel atomnya hanya bergetar ya. Partikel atomnya hanya bergetar, tidak berpindah. Nih contohnya kan tadi ya sudah dijelaskan kalau konduksi itu biasanya terjadi pada benda-benda logam. Nah, benda logam itu bisa menghantarkan panas berdasarkan kemampuannya. Nah, pada konduksi ini ada 3 penghantar panas ya. Ada 3 benda logam yang bisa menghantarkan panas atau bisa memindahkan panas. Yang pertama ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Nah, kalau konduktor itu berarti menghantarkan daya hantar kalornya baik, jadi dia baik dalam menghantarkan panas. Contohnya ada besi, baja, tembaga, aluminium. Nah, kemudian ada isolator. Kalau isolator itu memiliki daya hantarnya kurang baik, jadi kalau misalkan menghantarkan panasnya itu kurang maksimal. Contohnya ada kayu, plastik, kertas, kaca. Ya, kalau misalkan kalian membakar kayu, pasti kan yang kena panas itu yang panas, ujung yang tidak kena panas maka masih bisa dipegang karena dia penghantar panas yang kurang baik, jadi tidak semua bagiannya itu panas. Berbeda dengan konduktor. Kalau misalkan kalian membakar besi nih, berapa, misalkan 10 cm. Nah, ujungnya kalian pegang, ujung satunya lagi kalian bakar. Ketika kalian memegangnya menggunakan tangan kosong, maka lama-kelamaan itu besi yang kalian pegang akan terasa panas, berbeda dengan kayu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada semikonduktor. Kalau semikonduktor itu yang bersifat setengah isolator dan setengah konduktor. Contohnya gelas dan ebonit. Ya, lanjut. Nah, lanjutnya tadi ada konveksi, jadi terjadi pada benda gas atau fluida ya. Contohnya itu ada perpindahan panas pada angin ya. Jadi kan ada angin darat dan ada angin laut gitu ya. Pada siang hari kan daratan lebih cepat panas daripada lautan. Nah, mengakibatkan udara panas pada daratan akan naik dan diisi oleh udara dingin dari permukaan laut. Akibatnya terjadi pergerakan udara dari laut menuju ke darat yang disebut dengan angin laut. Nah, angin laut terjadi pada siang hari dan biasanya digunakan oleh nelayan untuk pulang ke daratan ya. Kemudian ada angin darat. Nah, kalau angin darat itu terjadi pada malam hari di mana daratan terasa lebih cepat dingin daripada lautan. Hal ini mengakibatkan udara panas di permukaan air laut akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari daratan. Akibatnya terjadi gerakan udara dari darat menuju ke laut yang biasanya disebut dengan angin darat gitu ya. Itu contohnya. Kemudian kemudian yang tanpa memerlukan perantara atau radiasi ya. Nah, kalau yang radiasi itu contohnya ada benda warna hitam ya. Contohnya nih, kalau radiasi berarti kan tanpa perantara. Kalau misalkan kalian di depan api unggun, pasti kalian merasa panas kan, walaupun kalian posisinya lumayan jauh dari api unggun tersebut. Nah, itu ya disebut dengan radiasi. Jadi perpindahan tanpa perantara. Ketika kalian di depan api unggun, kalian merasakan panas tanpa ada perantara apapun. Terus kemudian sinar matahari.
ya, itu juga merupakan perpindahan panas secara radiasi ya. Sudah. Nah, kalau sudah berarti untuk kalori dan perpindahannya sudah selesai penjelasannya ya. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.